Bu Elva? Oke, sudah sukses rekamannya ya. Baik, bagaimana? Sudah siap Ibu Elva? Ya Allah, Bu, siap. Oke, nanti kalau udah selesai, di stop dulu videonya baru live Zoom ya, biar tersimpan ya. Iya, Bu. Pada Bapak Ibu, silahkan Bapak. Ibu. Oke, makasih Bu Eva. Iya, Pak. Ini makasihnya ke Ibu Eva. Nah, sekarang apa? Ibu Elpa, Elpa Yulia. Iya, Pak. Saya Elva Yulia, Pak. Oke, siap untuk diuji? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Kalau Ibu mau mengajar, Ibu memberikan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Coba dulu Ibu praktekkan dulu. Langsung dipraktekkan. Saya Silakan. memberi ice breaking, Pak. Ya, ayo praktekkan. Dipraktekkan langsung. Tepuk semangat. 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 Wow, Oke. keren. Wow, keren. Itu Pak, saya Pak ice breakingnya. Oke. Iya, Pak. Terus ketika mengajarkan sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Iya, Jadi Pak. bisa membantu kita untuk mempercepat proses pembelajaran dan Iya, Pak. memperluas pengetahuan dan pengalaman. Kalau untuk Ibu, apa yang Ibu terapkan ya dalam pemanfaatan teknologi itu? Saya menggunakan video pembelajaran Pak dari YouTube. Dari YouTube, Pak. Terusnya dari handphone lah, Pak. Dan saya berikan apa namanya, Pak? Saya dari apalah Pak menulis gitulah Pak. Saya tembakkan ke dinding Pak, proyektor Pak. Saya menggunakan proyektor. Awal mulanya dari YouTube. Saya tembakkan ke dinding itu Pak. Dan saya buat juga di situ PPT-nya lah ya kan Pak, biar anak-anak lebih menarik untuk belajar gitu Pak. Oke. Kalau yang lain-lain misalnya kita melihat tulisan-tulisan di jurnal atau misalnya tulisan-tulisan buku-buku yang ada Oh, bisa anak diakses melalui internet, bisa apakah Pak, ada Ibu anjurkan? poster-poster Pak, dari poster-poster. Poster. Ah, Kalau buku, iya juga baca Pak. buku ini. Iya Iya. Pak. Iya Pak, saya praktekkan Pak. Insya Allah saya praktekkan Pak. Dari buku, Oke. poster-poster, gambar-gambar itulah Pak. Oke. Ya, Mm-mm. bagus ya. Iya Pak. Oh, kalau terkait dengan teori-teori belajar, apa-apa yang Ibu tahu Teori dalam Pak. kurikulum teori-teori belajar? Teori apa Pak? Visual, Hmm. kinestetik. Itu Pak. Hmm. Kalau visual kan kita hanya apa kan suara aja gitu kan Pak. Ya kan, Hmm. Pak. Terusnya ya berbagi kelompok gitulah Pak. Saya kelompok-kelompokkan gitu Pak. Biar anak-anak lebih semangat Pak. Saya kasih tugasnya masing-masing, apa tugasnya masing-masing, seperti itu Pak. Visual, Ya kinestetik, Pak. apa lagi? Yang dua itu aja. Auditorial Pak. Saya lupa ngomongnya Auditorial. auditorial gitu Pak. Oke, auditorial ya. Iya Pak. Oke. Saya bagi 3 kelompok ya kan Pak, anak-anak dalam satu materi itu gitu Pak, agar anak-anak mudah paham lah Pak ya, mudah memahaminya. Oke. Oke. Dalam pengembangan pembelajaran terkait dengan ada beberapa tujuan ya yang dirumuskan. Misalnya kan tujuan pembelajaran, ATP, pendekatan dan PBL, PJBL. Apa yang bisa Ibu jelaskan itu? Jelaskan dulu. Kalau PBL ini Pak, yang saya ketahui ini berupa dia masalah Kalau Pak. apa dulu dari TP dulu, TP Oh, TP terus tujuan pembelajaran Pak. hmm, Mm-mm. TP tujuan pembelajaran Pak. hmm. ATP, ATP ATP alur tujuan pembelajaran. apa itu? Apa hubungannya itu? Saling ketergantungan lah Pak. Kalau TP-nya umpamanya menulis, ya kan Pak? ATP-nya kita buat situ lah umpamanya dia eh, apa Pak? Kaligrafi gitu loh Pak. Dia saling saling berkaitan gitu Pak. Hmm. CP Oke, sama TP sama ATP. ya. Iya Pak.
Kalau bagaimana mengintegrasikan IT, teknologi, pedagogik atau pembelajaran dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana itu mengintegrasikannya? Ya dengan cara saya lihat-lihat kan bahan ajarnya Pak, materinya gitu Pak, apa. Jadi anak-anak muda udah memahaminya Pak. Dilihat-lihat kan mereka mudah memahaminya gitu ya. Iya Pak. Saya beri Maksudnya saya beri arahan, nak, ini begini ya, nak. Ini pelajaran kita begini, nak, agar kita mudah memahaminya, Pak. Kita tunjuk-tunjukkan lah, Pak. Kayak mana ya, Pak? Kayak gambar-gambar gitulah, Pak. Hmm. Tahun saya Apa ya, yang Pak. apa yang tunjuk-tunjukkan tuh? Contoh lah, Pak, kayak surat Al-Alaq ya kan, Pak. Saya kan materinya surat Al-Alaq, Pak. Ya, saya tunjukkan Hmm. lah, Pak. Itu tulisan-tulisannya, ya kan, Pak. Tulisan dari mana itu? Atau dari Gimana, Pak? YouTube atau dari Dari YouTube, poster-poster Pak. misal? Poster-poster pun saya buat juga, Pak. Dari gambar-gambar. Ya, semua lah, Pak. Namanya IT kan, Pak. Dari YouTube lah, Pak. Oke, Saya oke. tunjukkan. Nah, berarti udah bagus tuh. Insya Allah, Pak. Coba dulu PTK itu kan Ibu kan baru menulis proposal kan? Iya, Pak. Nah, dalam proposal itu kan yang ditulis itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Mm-mm. Coba dulu apa-apa saja itu ya yang ada di situ. Bab 1 kira-kira apa? Bab 2 berisi tentang apa? Bab 3 tentang apa? Kalau kita PTK itu kan penelitian tindakan kelas ya kan, Pak? Itu Hmm. terbagi atas latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah. Itu bab 1 ya, Pak. Rumusan masalah, tujuan penelitian, terusnya apa lagi ya, Pak? Memanfaatkan penelitian. Kemudian Udah bab indikator. 2. Hah? Bab 2, Pak. Bab Bab 2. 2 landasan teori, kemudian dan penulisannya, Pak. Penelitiannya, Pak. Penelitiannya ya, penelitiannya Pak. Bab 3. Bab 3 itu mengenai jenis penelitian yang khusus dan umum dan khusus Pak. Khusus dan umum. Kemudian apa lagi ya Pak ya? Kita cari lokasi Pak. Apa namanya itu? Kalau dalam penelitian apa itu judul babnya apa? Judul babnya Pak. Mm-mm. Mengen Yang tadi kan isinya. ya Nah, kalau Pak. judulnya apa itu? Lokasi dan tempat Pak. Iya, Ya. termasuklah itu lokasi dan tempat Jenis analisa penelitian data. Pak. Jenis Apanya? penelitian. Jenis penelitian Pak. Ya, jenis penelitian. Itu Mm-mm. judulnya apa itu? Saya Pak. Mengenai surat Al-Alaq Pak. Enggak. Kan bab 3 itu kan ada judulnya. Isinya Iya. itulah tadi yang Ibu sebutkan itu. Apa judulnya bab 3? Metode penelitian Pak E. Oke, itulah metode Iya penelitian. Pak, tadi saya ada. Isinya ini. Gitu ya? Metode penelitian Pak di bab 3 Pak. Hmm. Observasi tahu? Observasi Pak. Hmm. Iya Pak. Apa itu? Kita mau observasi apaan kita lah Pak yang mau kita teliti Pak. Yang mau kita teliti. Mengamati. Mengamati ya Pak. Oke. Mengamati suatu masalah. Ya, oke. Heeh. Sekarang coba dulu Ibu dulu membaca Al-Quran. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 2 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, sekarang Sadaqallahul azim. sekarang Ibu tulis dulu itu yang 2 ayat itu baru tunjukkan sama saya. Waktunya 2 menit. Ya, Pak. Ya, Pak, sudah selesai. Mana? Ini Pak E, Nggak nampak. nggak terang ya, Pak?
Dimatikan dulu apanya? Nggak Oh iya, Pak. didekatkan ke videonya, Latar Bu belakang. Elpa, Oh, atau saya lupa, didekatkan ke Pak. Ya, videonya. bentar, Bu. Saya matikan. Filternya itu dihilangkan dulu, Iya, biar Bu. kebayang Saya ya. lupa, Bu. Ini, Pak. Yang didekatkan ke videonya, ke apanya, kamera, iya, iya. Oke. Nah, udah. Tapi Ibu harus berlatih terus ya, Iya, biar tambah Pak. cantik tulisannya ya. Iya, Pak. Masih perlu itu dibenahi. Oke, Bu Erna, saya kira demikian dari saya untuk Ibu Elpa. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih ya, Pak. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibuat lagi Kita, backgroundnya, Bu. kita lanjut Bu Elva ya. Iya, Bu. Materi Ibu apa? Surah Al-Alaq, Bu. Oh, surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq tersebut, Ibu, kalau dihubungkan atau diintegrasikan dengan kehidupan nyata yang berorientasi dengan nilai moderasi beragama, itu apa contohnya? Perintah agar kita membaca, Bu. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Membaca apa itu? Surah Al-Alaq, Bu. Oh, berarti membaca surat Al-Alaq agar apa yang kita baca dipahami maknanya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya, Bu, kayak kita yang menerapkan lah, Bu, kita kepada anak-anak agar anak-anak itu paham akan surah Al-Alaq itu, Bu. Dan mudah untuk, karena kan sekarang ini, Bu, banyak anak-anak yang kurang pandai membaca ya kan, Bu. Jadi itu saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Begitu, Bu. Nah, moderasi beragamanya terletak di mana itu? Moderasi beragamanya, Bu. Dia saling dimanfaatkan lah, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya ya, Bu, kalau kita dalam sholat itu, Bu. Ya kan, Bu? Salah satunya kita bawakanlah, Bu, ke situ bacaan itu, Bu. Kita bawakan ke sholat itu, bacaan Al-Alaq itu, Bu. Oke. Nah, apa hots dari materi surat Al-Alaq itu, Bu? Ya, kayak cemana ya, Bu? Materinya itu dia lebih jelas dia, Bu. Maksudnya lebih mampu, anak-anak lebih mampu untuk menjalankannya, Bu. Jadi anak-anak itu lebih paham akan kita ajarkan lah, Bu. Kita ajarkan dengan pembacaan itu, jadi anak-anak lebih mampu dan bisa gitu, Bu. Memahami isinya, Bu. Isi bacaan itu, Bu, gitu. Kalau Bu, surat Al-Alaq ini, bagaimana cara Ibu mengajari anak untuk membaca surat Al-Alaq dengan baik dan benar? Ya, Apa yang dilakukan dalam pembelajaran? saya kasih contohnya tadi, Bu. Saya buat video kan, Bu. Saya tunjukkan ke papan tulis, Bu, bacaan tersebut, Bu. Terusnya saya kasihlah, Bu, kertas buku, Bu, supaya anak-anak bisa cepat hafal kan, Bu. Saya kasih buku. Saya kasih tulisan-tulisan itu kan, Bu. Nanti saya coba satu-satu ke depan, Bu. Anak-anak itu sudah bisa membaca atau belum, gitu, Bu. Ibu membuat video secara mandiri atau video dari Google? Mandiri, Bu. Mandiri. Iya, Bu. Bagaimana prosesnya membuat video mandiri? Ya, saya rekam lah, Bu. Video itu saya rekam, Bu. Saya melalui Canva, Bu. Saya rekam. Melalui Canva. Iya, saya memakai Canva, Bu. Dari Canva itulah. Iya, jadi saya menghasilkan video itu, Bu. Video saya itu dari Canva. Oke. Ini hanya membaca, Bu, ya? Tidak sempat sampai menulis? Ya. Menulis juga, Bu. Saya tulis sama menulis lah, Bu. Pokoknya saya terangkan sejelas-jelasnya loh, Bu. Biar anak-anak itu paham gitu loh, Bu. Sampai anak-anak itu bisa menulis dan membaca dan paham artinya. Begitu kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau berkenaan dengan surat Al-Alaq juga, Bu. Iya, Bu. Di situ kan ada, Bu, dalam Merdeka Belajar yang disebut dengan P5, ya kan? Bu. Iya, Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ, Bu, bagaimana Ibu melakukan atau menentukan tujuan dari pembelajaran Ibu tersebut? Dari materi yang saya berikan, Bu. Ya. Ya, apa tujuannya?
Tujuannya itu ya Bu, ya agar anak-anak lebih paham Bu, memahami tentang ayat-ayat Al-Quran itu Bu. Terutama surah Al-Alaq itu yang saya ajari, karena materi saya kan itu Bu. Ya, terus bagaimana cara Ibu memberikan penilaian atau asesmen yang sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka belajar? Saya beri tugas Bu, saya beri selembar-selembar gitu Bu kepada anak-anak LKPD namanya Bu, LKPD. Ke LKPD, di Iya mana Bu. LKPD itu kan salah satu komponen perangkat pembelajaran dalam modul ajar Ibu, gitu kan? Iya Bu, Nah, instrumen itu wujudnya seperti apa, Bu? Nah, di LKPD itu wujudnya apa? Ada rubrik penilaian gitu Bu, yang saya buat waktu saya ngasih LKPD itu Bu. Mm-mm. Kemudian ya saya berikan contoh apa tadi ya? Tadi kan ada rubrik penilaian. Saya kasihkan tadi LKPD itu lah Bu, dan di LKPD itu kan ada soal-soal Bu, agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang baru saya berikan Bu dari materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bu. Iya, di LKPD itu kan ada apa? Itu loh maksud saya, yang berhubungan dengan surat Al-Alaq itu. Soal-soal Bu. Ya, soal yang seperti apa? Soal kan banyak. Iya Bu. Ada multiple choice, ada Gini Bu, isi. contoh Bu, satu, apakah bunyi surah Al-Alaq? Surah Iya, maksud saya, apa? Bu, Iya Bu. soal yang ada di situ itu masuk multiple choice atau pilihan ganda atau isi atau menjodohkan atau bagaimana? Itulah yang saya tanyakan. Ada apa saja? Kan biasanya kalau K13 ada penilaian sikap, ada afektif, ada kognitif, ada pengayaan misalnya kayak gitu. Ada apa di dalam LKPD yang Ibu? Esai Bu. Saya Oke, kasih soal esai Bu. hanya isi di situ? Enggak Bu, sama pilihan-pilihan lah Bu, pilihan ganda gitu. Coba Bu jawab yang lengkap, biar tidak Pilihan- terpotong-potong. Pilihan ganda, kemudian bawahnya saya kasih esai Bu. Gitu. LKPD itu Bu sudah ada kian atau Ibu yang membuat? LKPD Bu. Saya sendiri Bu, dalam kurikulum Merdeka Bu. Ya, Ah. makanya saya tanya, apa saja yang ada dalam LKPD yang Ibu buat? Coba jawab dengan sempurna, jangan terbelit-belit. Kalau Ibu pelit menjawab, saya pun juga pelit lah dalam bertanya. Iya Bu, tadi itu ada pilihan ganda Bu. Kemudian ada esai Bu yang saya buat di situ, seperti itu Bu. Hmm. Kemudian ada soal dia mencentang gitu Bu. Mencinta. Kita memberi soal, nanti anak-anak itu mengenai menjodohkan gitu loh Bu, menjodoh-jodohkan. Dalam asesmen itu Bu, dalam Merdeka Belajar, ada tidak Ibu cantumkan misalnya pengayaan? Ada Bu, pengayaan ada Bu. Nah, mengapa tidak Ibu bilang? Situlah Bu, saya grogi. LKPD itu kan Jadi saya banyak. grogi. Karena dalam kurikulum Merdeka itu lengkap. Kemudian di situ saya cantumkan juga Bu kegiatan remedial Bu dan pengayaan gitulah Bu yang saya buat Bu, remedial dan pengayaan. Remedial dan pengayaan itu sebenarnya membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 Bu. 2013. Iya. Baik, terima kasih itu saja dari saya. Cukup. Iya, terima Saya kasih kembalikan Bu. kepada Ibu Eva. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.